Selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas tentang materi matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah persamaan eksponensial bagian ketiga. Untuk bagian pertama dan bagian kedua ada di video sebelumnya. Kemudian ini adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu persamaan eksponensial dalam bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalau diperhatikan di sini, bilangan pokok atau fungsi pokok ini dari dua persamaan ini itu berbeda, namun pangkatnya yang sama. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita gunakan langkah pertama apa? Pangkatnya yang dibuat sama dengan 0. Karena secara logika, kalau pangkatnya dibuat sama dengan 0, maka fungsinya ini menjadi 1. Kemudian kalau pangkatnya ini dibuat 0, maka fungsinya total ini menjadi 1. Karena gx pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan menjadi hal yang sama. Kemudian langkah yang kedua adalah bilangan pokok atau fungsi pokoknya. Ini fungsi pokoknya. Dan ini dibuat sama dengan. Oke ya, kita akan coba untuk melihat contoh-contoh yang memang sudah kami sediakan. Ini yang pertama, contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, gitu aja ya. Kita masuk ke yang pertama. Tadi yang pertama adalah pangkatnya dibuat sama dengan 0. Ini pangkatnya ini kan sudah sama. Pangkatnya dibuat sama dengan 0 saja, sehingga kita akan membentuk, nah ini sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan, x kuadrat kurangi 4x tambah 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan menjadi x min 3 kali x min 1. Saya ulang, x min 3 kali x min 1. Pada saat kali, supaya satu baris ini menjadi sama dengan 0, berarti yang depan itu dibuat sama dengan 0, atau yang belakang dibuat sama dengan 0, atau dua-duanya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x min 3 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Saat x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Dan saat x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Gampang ya? Kemudian yang berikutnya, fungsi pokoknya dibuat jadi sama, yaitu x kuadrat min 5x tambah 9 sama dengan 2x tambah 3. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah memindah ruas kanan ini semua masuk ke ruas kiri, tujuannya supaya ruas kanan menjadi 0. Di sini 2x pindah ruas, atau di sini plus 2x pindah ruas jadi min 2x. Di sini plus 3 pindah ruas jadi min 3. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian yang sejenis kita operasikan, yaitu min 5x kurangi 2x sama dengan 7x. 9 kurangi 3 sama dengan 6. Kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah memfaktorkan saja, supaya gampang. Kita peroleh x min 6 kali x min 1 sama dengan 0. Berarti supaya bagian ini bisa sama dengan 0, cukup kita buat x min 6 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0, atau dua-duanya sama dengan 0. Kita akan peroleh seperti ini. X min 6 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh x sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Nah, di sini belum selesai. Kenapa? Karena pertanyaan di sini adalah himpunan penyelesaian. Berarti harus ada HP-nya. Ya, harus ada himpunan penyelesaiannya. Berarti apa? HP-nya ini 1, 3, 6. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, kok di sini ada dua angka 1 ini. Ini x sama dengan 1 dan ini juga x sama dengan 1. Kalau sama, itu nulisnya satu kali. Jadi cukup ditulis angka 1, kemudian 3, kemudian 6. Jadi bukan 1, 1, 3,6. Itu malah jadi sesuatu hal yang salah. Oke
Oke ya, gampang, silahkan kalian pahami sebentar. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini untuk contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Kalian lihat pangkatnya sudah sama. Ya, supaya ruas kiri dan ruas kanan menjadi sesuatu hal yang sama, berarti pangkatnya dibuat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Kemudian apa yang kita lakukan? Sama. Difaktorkan. Kita peroleh x plus 5 kali x plus 2 sama dengan 0. Supaya menjadi sama dengan 0, berarti kita buat x plus 5 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. Sehingga untuk bagian yang sini, x-nya sama dengan min 5, bagian yang sebelah sini, x sama dengan min 2. Ya, gampang ya buat kalian ya. Kita lanjutkan untuk fungsi pokoknya. Nah, di sini. Fungsi pokoknya adalah x plus 1 sama 2x plus 3. Dibuat aja mereka jadi sama dengan. Sehingga kalau kita mau operasikan aljabar, kita tinggal dipindah ruas, yaitu apa? Di sini x atau plus x, pindah aja ke kanan jadi min x. Di sini plus 3, pindah ke kiri jadi min 3. Nah, kita peroleh seperti ini. Jadi untuk masukan kalian, kalau di sini tidak ada pangkatnya, kerjakan saja secara aljabar, yaitu dipindah ruas-pindah ruas. Tapi kalau ada pangkatnya, bisa difaktorkan, bisa kuadrat sempurna, bisa juga menggunakan rumus ABC. Tergantung mana yang kalian bisa. Kemudian, 1 kurangi 3 sama dengan min 2, 2x kurangi x sama dengan x, berarti x sama dengan min 2. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya menjadi min 5, min 2. Di sini min 2-nya keluar 2 kali. Udahlah, tulis kali aja. Oke ya. Kemudian nanti kalau kalian menuliskannya bukan kurung kurawal buka, min 5, min 2, kurung kurawal tutup, tapi kalian nulisnya kurung kurawal buka, min 2, min 5, kurung kurawal tutup, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tanda kurungnya adalah kurung kurawal. Jadi ini tidak berlaku urut, tidak harus urut, enggak masalah. Yang penting bisa menjelaskan jawaban yang ada di persoalan ini. Oke ya, kalian pahami? Kalau ini masih terlalu mudah buat kalian. Nah, kemudian kalau sekarang persamaan eksponensial dalam bentuk A kali AFX pangkat 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Aduh, bentuknya kok ya enggak karuan ya. Kita lanjut aja lah, enggak apa-apa. Misalnya ambil contoh seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x plus 1 tambah 2 pangkat x kurangi 3 sama dengan 0. Seperti ini. Kita mulai akan jawab. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ini 2 pangkat x di sini. Kemudian di sini 2 pangkat 2x plus 1. Kalian lihat, pangkat yang paling kecil itu nanti yang dijadikan panduan. Artinya apa? Pada saat pangkat terkecilnya adalah 2x, 2 pangkat x, maaf, berarti bagian yang ini juga nanti dipaksa jadi 2 pangkat x. Saya ulang, karena pangkat terkecilnya 2 pangkat x, berarti bagian yang ini dipaksa menjadi 2 pangkat x. Nah, ya, mulai kita paksa. 2 pangkat 2x tambah 1. Di sini tambah 1. Berarti dipisah jadi kali. Jadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Ingat sifat bilangan eksponensial yang kemarin. Kemudian, apa yang harus dilakukan kemudian? Hati-hati, di sini 2 pangkat x, di sini masih 2 pangkat 2x. Berarti harus dipaksa jadi 2 pangkat x bagian yang ini. Sehingga yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi 2 pangkat 2x-nya dipisah menjadi 2 pangkat x, 2 pangkat 2 pangkat x. Kemudian, karena di sini mintanya 2 pangkat x, maka pangkatnya ini boleh ditukar. Karena kalau pangkat dipangkatkan kan berarti pangkatnya dikali. Kalau dikali berlaku hukum komutatif atau pertukaran tempat. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, di sini sudah 2 pangkat x, di sini sudah 2 pangkat x, maka
2 pangkat X-nya ini dimisalkan saja supaya bentuknya lebih sederhana. Misal, 2 pangkat X-nya itu tak anggap sebagai P, gitu aja lah. Berarti soal yang ini berubah menjadi apa? P kuadrat kali 2 tambah P kurangi 3 sama dengan 0. Atau di sini ditukar aja duanya yang taruh depan sini. Jadi apa? 2P kuadrat tambah P kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita akan peroleh bentuk seperti ini. Kemudian dari sini baru yang kita lakukan adalah memfaktorkan. Ini difaktorkan biasa aja sih, sehingga kita peroleh 2P tambah 3 kali P kurangi 1 sama dengan 0. Supaya ini bisa sama dengan 0, berarti 2P tambah 3 sama dengan 0. Oke. Atau bisa juga P-1 sama dengan 0. Kita peroleh bentuk seperti ini. Sehingga untuk bagian yang sebelah sini, 2P tambah 3 sama dengan 0, ini P-nya dipindah ruas ke, 3-nya dipindah ruas ke kanan menjadi min 3. Kemudian 2-nya dipindah ke kanan jadi per 2. Kita peroleh min 3 per 2. Kemudian di sini P-1 sama dengan 0, min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Sehingga kita peroleh P sama dengan 1. Pating pecotot ya, enggak apa-apa lah. Pecotot itu apa ya bahasa Jawa nih ya? Bahasa Indonesia apa ya? Hati-hati. Soal di sini bicara tentang X, bukan P. Berarti di sini belum selesai, Nak. P-nya ini kita kembalikan ke sini. Bahwa P itu adalah 2 pangkat X. Berarti P-nya yang ini diganti 2 pangkat X. Sama artinya dengan 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Atau 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, kita peroleh seperti ini. Kalau yang 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2 ini tidak terdefinisi, artinya tidak ada jawabannya. Tetapi kalau di sini 2 pangkat X sama dengan 1, gampangannya gini. 2 pangkat berapa? Jawabannya 1. Oh, 2 pangkat 0. Oh, sudahlah, X-nya sama dengan 0. Seperti itu. Udah selesai belum, Nak? Belum. Pertanyaan di sini adalah himpunan penyelesaian. Ingat, berarti harus ada HP. Himpunan penyelesaiannya apa? Oh, 0. Ya sudah. Kurung kurawal buka, 0. Kurung kurawal tutup. Cuman seperti itu, Nak. Oke ya. Sekian untuk kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga dapat membantu belajar kalian. Terima kasih. Thanks for watching. Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.